Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 446, Phoenix berwarna-warni dan keindahan. Suara Guan Xilin sedikit ragu-ragu. Hanya saja, aku tidak menyangka bahwa batu giok sekecil itu benar-benar berasal dari negara Great Concord tingkat 3. Jika itu terjadi di masa lalu, dia bahkan tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang di negara kelas 9 mereka yang kecil akan berani berbenturan langsung dengan orang-orang di negara kelas 6. Bahkan lebih sulit untuk membayangkan bahwa mereka akan menanyakan tentang urusan negara kelas 3 suatu hari nanti. Tampaknya hidupnya telah berubah drastis sejak ia bertemu dengan Jiu kecil. Ia bahkan yakin bahwa tidak hanya kekuatan tingkat 3, ia juga akan dapat memasuki kerajaan tingkat pertama di masa depan. Oh, masalah yang diatur dengan ketat itu adalah urusan negara Great Concord tingkat 3. Feng Jiu mengangkat alisnya dan mengangguk. Seharusnya begitu. Ada apa? Tanya Guan Xilin heran. Mengetahui bahwa kakek telah dibawa pergi, aku telah menganalisanya. Pihak lain memiliki kedalaman yang tak terduga. Dia dapat dengan mudah menyelinap ke kediaman Feng untuk membawa kakek pergi tanpa menyakiti orang-orang di sana. Dapat disimpulkan bahwa pihak lain tidak akan menyakiti kehidupan kakek. Orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu tidak mungkin berasal dari negara Sun Glory. Mereka seharusnya berasal dari negara lain. Karena mereka adalah orang-orang dari negara lain dengan tingkat kultivasi seperti itu dan juga seseorang yang dikenal kakek, aku pergi ke kamar kakek untuk melihat setelah memberitahu ayah. Lalu, coba tebak apa yang kutemukan. Matanya menyipit membentuk senyum licik. Melihat ekspresinya, Guan Xilin terkejut. Dia berkata dengan ekspresi aneh, jangan bilang kalau kamu sudah menemukan penculik kakek. Hehe, belum. Tapi, dia pasti kenalan kakek, loh. Dia mengambil gulungan dari tempat itu dan membukanya. Dia berkata, kamar kakek biasanya tidak bisa diakses. Aku tidak menyadarinya sampai aku menggeledah kamarnya hari itu. Foto seorang wanita cantik. Guan Xilin terkejut karena lukisan ini agak aneh. Lukisan itu adalah gambar seorang wanita cantik, tetapi bukan hanya gambar seorang wanita cantik karena dia juga ditemani oleh burung phoenix berwarna-warni. Akan tetapi, yang aneh adalah burung phoenix berwarna-warni itu mengepakkan sayapnya, tetapi tertangkap oleh wanita cantik yang mengenakan gaun hijau muda yang sederhana dan elegan dalam lukisan itu. Mata wanita cantik itu yang cerah dan jernih seperti air musim gugur yang jernih menunjukkan kemarahan. Dia menatap phoenix yang berwarna-warni mengepakkan sayapnya dengan ekspresi aneh dan marah. Lukisan itu tampak seperti nyata. Gaya lukisannya juga aneh dan berbeda dari lukisan wanita cantik pada umumnya. Melihat lukisan aneh namun lucu itu, dia menyeringai, aku tidak menyangka kakek juga mengoleksi foto wanita cantik. Wanita dalam lukisan ini benar-benar cantik. Apakah itu potret neneknya? Namun, bagaimana mungkin seseorang bisa memegang burung phoenix yang berwarna-warni? Sungguh gaya lukisan yang aneh. Aku juga berpikir begitu, tetapi aku membawanya ke ayah dan dia berkata dia belum pernah melihat wanita dalam lukisan itu sebelumnya. Lagi pula, tidakkah menurutmu lukisan itu bermakna? Selain itu, gulungan gambar ini memiliki segel gambar roh. Dia tersenyum lembut, memikirkan makna lukisan itu, dan senyum di bibirnya sedikit lebih dalam. Mendengar perkataannya, Guan Xilin menatap kosong. Segel gambar roh. Apa itu? Ada fluktuasi spiritual dalam lukisan wanita cantik ini. Artinya, lukisan ini dibuat oleh seorang kultivator abadi yang memiliki kekuatan spiritual. Apakah Anda melihat dua sidik jari di bawah ini? Itu bukan cinnabar, tetapi darah. Lukisan ini tidak hanya sebagai ornamen tetapi juga memiliki fungsi. Jika dua sidik jari itu hilang, berarti orang tersebut telah meninggal. Segel gambar roh ini mirip dengan lampu umur panjang dan juga memiliki fungsi yang sama. Namun, ini lebih canggih. Saya pernah melihatnya di buku-buku kuno. Secara umum, tidak ada segel gambar roh seperti itu yang muncul di negara biasa.